ditangkap mau di penjara bisa request kapan di penjaranya ya. Pak, aku kate riyoyoan iki lho Pak ya. Tapi riyoyoan aku tak riyoyoan sih ya. Terus baru deh aku ditangkap. Padahal wis terbukti jadi tersangka tanggal 21. Tapi penanggungannya suwe dari 21 sampai hari lebaran tanggal 31 sampai tanggal 1 sampai sekarang. Emang ya ada cuan kita bahagia. Emang negara paling sip dah, paling sip. Coba lah uang biasa, uang gak ada duit ya, uang biasa lah kangen duit. Kamu jadi tersangka langsung malam itu juga mlebu penjara. Apik penanggungan. Ya Allah, yang ini kira ada uang. Ya negara konoha melindungimu. Ini tah kerjaane Polisut Indonesia iki ya Allah, ya Allah. Emang Polisut Jepang tok. Polisut luar negeri tok sing paling sip. Guys, jadi diduga sebenarnya SS ini sudah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 21 Maret dan di sini SS itu menyembunyikan statusnya kepada semua media dan meminta penangguhan penahanan sampai hari raya Lebaran. Dan kalau tidak salah hari raya Lebaran sudah selesai. Bahkan sekarang sudah tanggal 9 April. Dalam hal ini pihak Polela belum juga melakukan tindakan atau istilahnya penangkapan kepada SS. Kalau memang berita ini benar, ada apa? Apa yang terjadi? Kok bisa? Bagaimana bisa? Kok bisa terjadi? Pos, boleh nggak gua heran pos ya? Lu dalam atau duta tabayun ya? Di semua kasus lu masuk. Oper klaim skincare lu ada dalam duta tabayun ya. Di perenongan apem cucur jembita jabrik lu ada, lu DM ya kan? Untuk apa? Supaya duta tabayun juga ke bapak-bapak pejebong supaya dapat indang. Jadi gue bingung, lu tuh spesialisnya apa sih? Spesialis oper skincare, oper klaim skincare atau oper kue cucur jembita jabrik? Yang penting apa aja lah, yang penting dapat bagus juga ya. Maklum ya saya nganggur. Pas. Ibu Tessa Mariska bertanya-tanya, sebenarnya Ibu FS ini sebagai apa? Kemarin beliau hadir di persidangannya Isa Sega. Kemudian di kasusnya RK, Ibu FS juga ikutan nimbrung. Jadi sebenarnya Ibu FS ini profesinya sebagai apa? Ada yang tahu persis nggak? Kalau yang saya dengar, Ibu FS ini sebagai seorang pebisnis yang sukses ya. Kalian lihat rumahnya sangat mewah, sangat luas, sangat besar dengan pemandangan yang luar biasa indah. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa di kasusnya Isa Sega Ibu FS ikut nimbrung? Kasusnya RK ikut nimbrung. Kemudian kasusnya Nikita dan Dr. Resa Gladys ikutan nimbrung juga. Jadi tujuannya untuk apa? Kemudian ada Viti yang membuat narasi. Ternyata ada alasan kenapa Ibu FS ini mati-matian untuk membela seorang Isa Sega. Statement Ratu Halu, katanya Dr. Oki menyatakan seolah keberpihakan kepada Sahrul. Nyatanya menyampaikan keberatan tuh. Nah, sesuai dengan apa dikatakan oleh Yolo ini, bahwa pihak pengacara dari Isa Sega secara terus-menerus mengajukan keberatan atas kesaksian dari Dr. Oki. Bagaimana bisa dibilang bahwa kesaksian dari Dr. Oki ini meringankan Isa Sega? Drama Queen ampe repot-repot ke Jatim, takut ya kartu asmu dibongkar sama Sahrul mengenai suami halu dan usaha halumu. Katanya ada suami halu dan usaha halu. Apalagi nih guys, kok ada suami halu dan usaha halu? Enak ya, dapat titipan dari dalang. Jadi katanya FS ini mati-matian untuk membela IZ biar kartu asnya nggak dibuka. Soal suami halu, usaha halu, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud oleh akun Pororo? Kalau dibilang miris-miris sih buat orang-orang yang dukung dia, si Warwar ini. Mau terlepas alasan A sampai Z, orang tuh juga tahu itu arahnya buat membuli siapa.
buat membuli anak yang dalam kandungan Sandi Purnamasari. Udah jelas, gak usah bertele-tele untuk membela diri, untuk dalang segala dalang. Kamu gak usah sosok jadi penengah, gak usah sosok jadi untuk menyatukan, untuk jadi peri, untuk jadi sosok perdamaian, apapun itulah, inainu kucrut. Kalau kamu memang ingin perdamaian, support dong orang yang melaporkan. Yang jelas-jelas Warwar itu menghina. Mau alasan dongeng lagi, mau alasan dongeng, inilah cerita dongeng saya mengenai film kambing lah, Sam the Sheep lah, mengenai pria yang punya sayap lah. Aduh, anak bayi mungkin yang bisa didongengin. Lagi itu ibu lagi hamil dia, sumpah anaknya cacat kali keluarnya. Ini aneh nih, makin aneh nih. Kok bisa-bisanya sih ngebelain orang yang nyumpain anak orang lahir cacat? Terus kemarin juga kalau nggak salah kan disamperin tuh sama si pemberangkat umroh. Cewek abal-abal ya kan? Iya, abal-abal bukan cewek kayak gue mah cewek ya kan, tapi dibelain gitu. Kenapa ya? Aneh loh gue nih. Waktu nih orang muncul masih bestian sama NM, nah gue ngeliatnya di situ tuh seliweran sono kemari. Gue mikirnya nih mama pengusaha nih gitu kan, bestian nih sama NM. Ya kakak beradik lah, kakak ketemu gede gimana sih? Udah tuh gue tahu tuh, tapi nggak kenal. Sekarang kok makin kesini makin kesana ya, gue lihat kesini kesono. Ada apa ya? Jadi penasaran gue. Siapa lu gitu kan? Apa hubungannya nih sama semua permasalahan yang ada di negara kita ini gitu? Kok kayak Ibu Suri gitu kan, sono bisik-bisik, Ibu Peri, sini, sono sini. Wow. Ada siapa ya di belakangnya? Kira-kira. Bantu mikir dong guys. Bantu mikir. Mentok nih otak gue. Yang video pertama itu kan Isa Sega yang diduga melakukan penghinaan terhadap anak dari Mbak Sandi Purnamasari yang masih berada di dalam kandungan dan sudah menjadi barang bukti dari Mbak Sandi Purnamasari. Kedua, Emma Oroka meminta kita untuk mikir, untuk kasih jawaban. Sebenarnya FS ini siapa? Kesana kesini, nimbrung sana nimbrung sini. Lah kita juga bingung ya. Siapa sebenarnya Ibu FS? Terus ditanya juga, emangnya Ibu FS ini punya backingan? Siapa ya yang ada di belakangnya Ibu FS? Kita juga nggak tahu Bu Emma siapa yang mungkin ada di belakangnya Ibu FS. Dan ini ada story terbaru dari Ibu FS. Dan dalam kesempatan saya bertemu dengan Oki yang mungkin sulit lagi kami bertemu, saya sempat berpesan kepada Oki, jangan tinggalkan NM seperti kawan yang lain meninggalkan dia. Kira-kira siapa yang dimaksud Ibu FS? Kawan yang lain yang sudah meninggalkan NM? Bantu jawab ya di kolom komentar. Dan di sini Ibu FS memberikan pesan kepada Dr. Oki, tolong jangan tinggalkan Nikita Mirzani. Emangnya siapa yang ninggalin Nikita Mirzani? Dr. Oki ninggalin Nikita Mirzani? Sepertinya tidak deh. Atau mungkin ada kecenderungan ke sana. Untuk yang selalu menyampaikan berita ke NM, sampaikan ya, tenang saja. Saya tidak akan mengajari Oki untuk membenci Munik, sekalipun saya membenci perbuatanmu. Dan saya meyakini bahwa kau memang menjadi wayang yang dilupakan sekarang. Nah di sini Ibu FS menuduh ya bahwa Nikita Mirzani adalah wayang. Di atas wayang ada dalang. Dalangnya siapa? Ayo Ibu FS coba jawab, dalangnya siapa?
Semoga apapun masalahnya menjadi pelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depan, dan jangan ulangi menjahati orang yang pernah baik dan ada dalam susahmu. Itu adalah pesan dari Ibu FS, tidak hanya kepada Dr. Oki sepertinya, tapi juga kepada Nikita Mirzani. Saya tidak membenci Nikita Mirzani secara pribadi, saya hanya membenci perbuatanmu. Dan ini menjadi pelajaran untuk Nikita Mirzani, kalau memang benar dinyatakan bersalah, bisa menjadi pelajaran berharga untuk tidak melakukan hal yang sama seperti itu.